Yang pertama, ini ada jurnal dengan judul Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa. Untuk problem yaitu perilaku manajemen keuangan sangat krusial bagi mahasiswa sebab mereka berada pada masa transisi di mana pola kehidupan mahasiswa berubah. Sebagai akibatnya, mereka wajib bertanggung jawab atas setiap persoalan yang timbul seperti terjadi pada bidang keuangan. Mengingat hal ini mempunyai pendapatan, mereka masih bergantung di sumbangan orang tua untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara kaum belia saat ini tumbuh pada tengah budaya kredit. Kredit online cepat, pemborosan, serta konsumerisme didorong oleh sistem belanja online yang praktis, diakses tanpa diimbangi menggunakan pengetahuan serta perilaku tentang kewajiban yang diembannya. Oke, good. Bentar, tak baca dulu ya. Jadi, Bu. Oke, objektif. Oke. Nah, teorinya ini, Alicia. Teorinya ini di situ tidak ada teorinya ya, berarti ya. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya itu masih bingung untuk teori ini, Bu. Untuk teori itu nanti contohnya seperti apa sih, Oke, Bu? Soalnya oke, di siap. jurnal ada yang dijelaskan secara jelas, ada yang Siap, tidak. siap. Gitu, Bu. Oke, oke, oke. Saya pikir Anda sudah tahu. Ini Alicia saja yang membutuhkan penjelasan mengenai teori atau yang lain juga membutuhkan penjelasan mengenai teori. Saya juga, Ibu. Saya juga. Oke, 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 oke. Salah saya ya. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan dulu. Menggunakan kuantitatif, pengujian kualitas data, pengujian perkiraan klasik, asumsi klasik bukan perkiraan klasik. Ini tidak bisa diterjemahkan asumsi klasik jadi analisis regresi linear berganda. Nah, ini mungkin juga bagi beberapa masih asing ya kata-kata ini ya. Ini penelitiannya adalah penelitian kuantitatif atau penelitian yang menghitung gitu ya, kuantitatif atau kualitatif. Kan ada dua, kuantitatif mixed method, case study, ada banyak bukan ada dua, sorry. Gitu ya. Nah, basicnya itu sebenarnya cuma tiga. Kualitatif, kuantitatif, dan mix. Mix itu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif sendiri itu ada banyak tipe, ada banyak tipe. Masuk di dalamnya itu adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian case method, eh, studi kasus, sorry, case study, bukan case method, case study gitu ya. Itu salah salah dua dari uh, tipe penelitian kualitatif. Nah, nanti kita bahas sambil jalan ya. Hasil penelitian. Oke. Baik. Nah, sekarang kita ke teori dulu kalau seperti ini. Pengaruh ke bawah, Alicia, ke bawah, saya ke teori. Anda sudah oke, problem oke, objektif oke, result oke, metode oke. Oke. Focus of control. Terus. Baik. Yuk. Banyak yang saya kosongi untuk Ya, yang teori, Bu. nggak masalah. Ada yang salah satu, ada yang apa namanya, yang sudah tahu, sudah pasti teorinya apa yang dimasukkan di kolom teori ini. Apakah ada di antara Anda karena membaca di jurnalnya penelitian ini menggunakan teori ini gitu sehingga Anda wah yakin pakai ini. Gitu, ada yang seperti itu ketika membaca? Adakah? Cek. Belum? Baik, kalau gitu kita berarti belum membahas ini dulu ya. Kita bahas dulu teori. Oke, silahkan close screen, Alicia. Thank you. Maaf ya, saya cari dulu. Karena saya pikir Anda sudah tahu, jadi kemarin saya tidak memperkirakan bahwa ternyata masih ada satu bahasan yang perlu saya bahas. Bentar, saya carikan dulu materi saya. Ada di sini. Astagfirullahaladzim.
Theories of learning. Oke, saya share screen ya. Baik, teori-teori yang digunakan di dalam underpin itu artinya apa? Underpin itu mendasari. Jadi ada di sini, terus kemudian begini, itu underpin. Jadi research Anda ada di sini, research ini kelihatan ya tangan saya, research Anda ada di atas, research Anda ada di atas, kemudian teorinya ada di sini. Nah, ini the whole story of your research itu ada di bawah teori. Maksudnya underpin itu seperti itu. Nah, sekarang kita sebentar cari teori. Nah, sebentar. Oh, berarti harusnya saya ke ya, ke teorinya apa dulu ya. Sebentar, ini saya close saja kalau gitu. Saya ke sini saja. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini overview of learning theory saya ambil dari Berkeley University, graduate division atau pasca sarjananya Berkeley University. Anda sudah tahu ya, saya tadi caranya mencari adalah seperti apa. Ya. Maaf. Jadi pada dasarnya ini bisa berkembang sangat luas sekali. Pada dasarnya learning theory itu memiliki tipe 3 ini. Behaviorist atau behaviorism, cognitive constructivism, kemudian social constructivism. Kalau diperes lagi cuma ada 2, behaviorism dan constructivism. Nah, ini ya, constructivism. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui mengenai teori itu apa? Satu, asumsi dulu. Ya, asumsi. Jadi nanti Anda ambil teaching accounting and finance in English dengan saya ya. Di sana ada di Google Drive-nya ada teori-teori pembelajaran, ada buku lengkap ya, ada buku, ada jurnal lengkap mengenai teori pembelajaran. Ya, jadi Anda buka satu persatu apa itu teori. Jadi misalnya seperti ini. Saya hanya bisa, karena saya dasarnya orang murni ya, saya menceritakan teori yang sering dipakai oleh orang akuntansi, orang murni atau orang ekonomi. Ya, karena saya tahu rangkaian ceritanya. Saya tahu theories of learning tetapi tidak mendalam, sehingga saya apalagi ini tadi tanpa persiapan ya, sehingga saya tidak berani nanti saya salah. Oke, saya ceritakan mengenai satu teori yang disebut teori agensi. Oke, teori agensi atau teori keagenan dalam bahasa Indonesia atau teori agensi pakai SI. Kalau pakai bahasa Indonesia agensi gitu. Nah, ceritanya saya menceritakan mengenai teori agensi. Ceritanya, asumsinya itu perusahaan
itu dimiliki oleh seseorang, dikelola oleh orang lain. Ini asumsi. Asumsi yang mendasarinya. Sehingga kalau ada dua orang, pasti ada dua kepentingan yang berbeda. Yang masing-masing pengen memaksimalkan kepentingannya itu. Kan begitu. Itu sifat manusia kan seperti itu. Yang pemilik disebut sebagai prinsipal, pemilik ini pengennya profit sebanyak-banyaknya kan gitu, sehingga dia dapat dividen sebanyak-banyaknya. Sementara yang pengelola ini dia juga pengen memaksimalkan kepentingannya apa? Gaji setinggi-tingginya. Padahal gaji dan profit itu kan bertentangan. Kalau gajinya tinggi, ini kan cost ya. Kalau gajinya tinggi artinya laba tidak mungkin tinggi semaksimal yang diinginkan oleh prinsipal atau pemilik. Gitu ya. Sehingga dalam teori keagenan atau teori agensi ada yang disebut dengan kontrak. Nah, itu adalah satu teori yang disebut dengan teori agensi. Jadi ada namanya prinsipal dan ada namanya manajemen. Prinsipal and manajemen masing-masing memaksimalkan kepentingannya sehingga mereka berbenturan sehingga harus ada disebut kontrak. Itu bunyi teori agensi seperti itu. Yang mendasari teorinya adalah dua orang, ada dua pihak yang mengelola perusahaan. Kalau kemudian yang terjadi adalah satu perusahaan itu dikelola sendiri oleh pemiliknya, maka teori agensi tidak berlaku jika digunakan untuk penelitian yang konteksnya adalah perusahaan perseorangan, tidak mungkin menggunakan teori agensi. Nah, kemudian penelitian macam apa yang bisa digunakan teori agensi? Sudah paham ya? Teori sudah paham ya? Teori berkembangnya teori seperti apa sudah paham. Oke, sekarang bagaimana teori ini digunakan dalam sebuah penelitian, gitu ya? Teori agensi lagi. Misalnya di sebuah pasar modal. Ini penelitiannya ada di pasar modal. Ya, penelitiannya ada di pasar modal, meneliti mengenai meneliti mengenai perilaku investor. Meneliti mengenai perilaku investor pada saat diumumkannya laba perusahaan. Apakah mereka akan lari dari perusahaan itu ataukah mereka akan tetap ada di perusahaan itu. Nah, penelitiannya adalah seperti itu. Teori agensi bisa digunakan untuk mengunderpin research itu. Mengapa? Karena teori agensi ini bisa menjelaskan perilaku. Teori agensi ini bisa menjelaskan perilaku, baik itu perilaku perusahaan maupun perilaku dari investor. Investor di sini adalah pemilik, perusahaan adalah manajemen. Ya, bisa menjelaskan mengapa nanti investor lari, gitu ya. Mengapa investor lari? Karena ternyata bagian yang diterima oleh investor yaitu dividen ternyata tidak sebanyak yang dia inginkan, dia perkirakan. Sehingga itu bertentangan dengan keinginan atau ekspektasinya. Nah, itu teori agensi cocok untuk digunakan mengunderpin penelitian tersebut. Oke, sampai di sini ada bayangan atau tidak? Belum? Bingung? Bingung Ibu. Aduh, gimana ini? Oke, bentar. Kalau begitu saya harus ke bukunya. Oke. Hmm. Alah, kenapa ini? Oh, meninggal toh, innalillahi. Alah, kok nggak mau sih? Nggak bisa terlihat ya? Kok nggak bisa dibuka ya? Hmm. Loh, ini kenapa ini? Sebentar, saya stop share dulu ya.
Sebentar, saya carikan dulu bukunya. Sebentar. Anda boleh istirahat 5 menit. Nah, ini aja dulu. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu. Sebentar. Kalau dibuka ini apa iki? Astagfirullah. Ya Allah. Terlihat ya? Halo? Terlihat Ibu. Ya, ya, terima kasih. Jadi ada 4 learning theory yang digunakan di dalam kelas. Ini juga bisa digunakan untuk mengunderpin research atau penelitian. Ya, kita memahami dulu apa itu teori pembelajaran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada behaviorist theory atau behaviorism learning theory, behaviorism theory atau behaviorism learning theory. Ada banyak yang jadi nanti tidak usah heran, yuk yang ini kok mengusulkan atau yang mempropos itu namanya Skinner. Kalau yang di sana kok namanya kok siapa namanya Piaget. Kalau yang di sana namanya kok lain lagi gitu ya. Tidak usah heran. Jadi teori itu berkembang. Ya, teori itu dimunculkan oleh seseorang, atau 2 orang atau 3 orang. Kemudian diteliti, ada penelitian yang menggunakan teori itu, ada yang kemudian mengembangkannya, menambahi dan seterusnya, sehingga teori-teori ini menjadi seperti banyak yang mengajukan, padahal sebenarnya tidak ya, yang mengajukan satu, tetapi itu dikembangkan. Namanya ada yang berbeda, ada yang kemudian masih tetap sama. Nah, mungkin itu yang menyebabkannya seperti banyak yang mengajukan. Tapi nggak masalah.
Misalnya yang saya gunakan ini behaviorism teorinya Skinner, yang saya gunakan ini behaviorism teorinya siapa, itu nggak masalah ya. Yang pertama yang kita bahas adalah behaviorist theory. Jadi behaviorist theory ini menyatakan, menteorisas, apa bahasa Indonesianya, menyatakan ya, teori ini menyatakan, oh ya, teori ini menyatakan bahwa learning, pembelajaran, occurs through a series of reward or punishment. Pembelajaran itu timbul melalui serangkaian reward dan punishment, serangkaian penghargaan dan hukuman. Itu bunyi teori behaviorism learning theory yang diajukan oleh B.F. Skinner. Ya, saya ulangi, B.F. Skinner ini mengajukan satu teori yang menyatakan bahwa pembelajaran ini timbul atau muncul melalui serangkaian penghargaan dan hukuman. Ya, dia mengatakan begitu. Kok bisa-bisanya dia mengatakan begitu? Tentu sebuah teori ini tidak muncul tiba-tiba. Ya, sebuah teori ini, teori tahu ya, teori itu apa? Teori itu adalah sebuah pernyataan yang dikatakan oleh ahli yang didasarkan pada penelitian yang sangat kuat, lama, dan seterusnya, yang sudah diakui sebagai sebuah kebenaran. Kebenarannya nggak 100% ya, kebenarannya 90 gitu, 80, yang masih terus bisa diuji lagi, yang masih bisa diuji lagi, gitu ya. Itu adalah teori. Nah, si B.F. Skinner ini melalui penelitiannya yang lama dan sangat intens gitu ya, kemudian menyimpulkan, oh ternyata pembelajaran itu kalau tidak ada reward, tidak ada punishment, tidak ada pembelajaran. Kalau siswa tidak dikasih reward, nggak jalan pembelajarannya. Siswa tidak dikasih punishment, nggak dikasih hukuman, nggak jalan juga pembelajarannya. Ya, oke, oke. Sampai di sini bisa dipahami. Kak, aku sampai di sini bisa dipahami. Diulangi, mau diulangi? Mohon maaf Ibu, Iya. misalkan langsung pakai jurnal gitu, boleh tidak Bu? Oh, boleh, boleh, boleh. Ada yang jurnalnya, ada teorinya. Silahkan di share. Oh, maksudnya begitu toh. Saya Ibu, jurnal saya Silakan Adinda. kemarin ada satu yang pakai teori. Di share. Orang ngomong ket mau dewasa kutak-kutik goleki. Seperti ini Bu, saya nggak bisa ngirim di grup Bu. Nanti saya Nggak apa-apa. kirim lagi. Nggih, nggih. Besarkan, Nak. Nggak kelihatan, Nak. Nggih. Good. Sudah pakai Mendeley ya. Good. Terus
Teorinya apa? Sebentar, sebentar. Judulnya apa, Nak? Sebentar. Model model media pelajaran menggunakan aplikasi branded. Oke, berbasis mobile. Oke. Yuk, teorinya behaviorisme dan konstruktivisme kognitif dengan baik. Yuk, ke bawah ke teori. Loh, kok sudah? Kok nggak ada? Maaf, kayaknya kesalahan. Nggak ada ya? Berarti dia cuma nganu itu di abstraknya ya, tapi tidak ada Ya, penjelasan ya? Oke, iya. oke, nggak masalah. Yang lain ada? Apakah yang lain ada? Citra punya? Enggak, Ibu. Tuh, saya harus cari nih. Pakai skripsi aja ya. Asri mau nggak ya? Boleh nggak? Saya harus izin dulu. Nggak apa-apa. Nanti izinnya mudah-mudahan dia nggak berkeberatan. Yang masih saya review aja, yang belum berbentuk skripsi aja. Oke, teori. Anda belum lihat, Ting, ya? Asri. Astagfirullahaladzim. Nah, ini adalah penelitiannya Mbak Asri, judulnya Pengaruh Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris Akuntansi terhadap Hasil Belajar Komputer Akuntansi Mayop. Ya, jadi ada dua variabel. Yang pertama penguasaan kosakata bahasa Inggris akuntansi, kemudian yang kedua adalah hasil belajar. Ya, kemudian kita ke teori. Oke. Nah, dia menggunakan teori kognitif. Sebentar. Oh, dia belum. Belum. Oke, ini belum. Dia belum fix pakai yang mana. Ini masih review saya yang ke-6. Oke, dah. Lihat ini dulu aja. Jadi dari penelitiannya Asri itu tadi, Asri mengambil satu teori yang disebut dengan teori kognitif untuk mendasari penelitian dia. Kemudian kita ke teori kognitif. Hmm, ya, ini teori kognitifnya. Sebentar. Oke. Coba dibaca yang paragraf ini. Eh, Nah, pertanyaannya mungkin,
kok bisa pakai teori ini? Apakah seperti itu? Apa? Setelah membaca ini, apa yang ada dalam pikiran Anda? Ketidakpahaman apa yang perlu saya terangkan? Adaptasi atas struktur tersebut akan membantu agar proses belajar dapat berjalan dengan baik. Oke, ke bawah. Teori proses kognitif, pemerolehan informasi baru diperoleh dari membaca, mendengarkan penjelasan guru, mentransformasikan informasi yang diterima, dan seterusnya. Dalam bentuk pernah menjadi bentuk lain, dipengaruhi 4 faktor, lingkungan fisik, kematangan, pengaruh sosial, dan proses yang kemudian sebagai penyimbangan atau equilibrium. Nah, ini penjelasan tambahan mengenai teori kognitif. Jadi, gini ceritanya ya. Kita tetap harus tahu dulu apa itu teori-teori pembelajaran. Ya, tadi satu behaviorism, yang kedua ini teori kognitif. Kognitif ini salah satunya diajukan oleh Piaget. Piaget ini menyatakan bahwa learning itu bukan hanya melulu merupakan eh, apa merupakan satu bentuk pasif bahwa si siswa ini menang terus kemudian reaksinya dia cuma menerima saja. Jadi si Piaget itu percaya bahwa learning ini adalah learning itu atau pembelajaran itu merupakan satu proses yang di mana siswa itu mengelola informasi yang sampai kepada dia. Jadi nggak cuma nerima ya, gitu tidak. Tetapi si Piaget ini percaya bahwa otak itu adalah seperti komputer, tidak hanya menerima informasi terus titik, tidak, tetapi informasi itu kemudian diolah, terus kemudian nyari lagi informasi. Yang membedakan dengan komputer adalah tidak hanya diam, manusia itu tidak hanya diam ketika menerima informasi. Ketika dia menginginkan satu yang lebih, maka dia mencari tambahan informasi itu sehingga membentuk satu pengetahuan utuh. Nah, ini kognitif teori. Ya, ini kognitif teori. Kalau dihubungkan dengan penelitiannya Asri ini, dia percaya, si Asri ini menggunakan teori kognitif ini percaya bahwa pemahaman seorang siswa di sini ya, pemahaman seorang siswa atas kosakata bahasa Inggris akuntansi, atas penguasaan kosakata bahasa Inggris akuntansi itu diterima melalui informasi yang dia terima dari guru, dari membaca buku, dari melihat website, dari browsing di internet, kemudian dia olah untuk menjadi satu pengetahuan utuh, yaitu namanya penguasaan kosakata bahasa Inggris akuntansi. Itu bisa diterima. Saya ulangi ya, saya ulangi. Kognitif teori. Jadi nanti ketika Anda ketika Anda mau pengen tahu ini saya teorinya apa? Nah ini nanti slide berikutnya. Perlu ada satu pertimbangan bukan hanya dari judul, tapi mulai dari masalah, mulai dari latar belakang, tujuan, seterusnya, sampai membentuk satu gagasan utuh. Oh, ini pakai teori ini. Gitu ya. Sekarang saya ceritakan yang kognitif teori tadi. Kognitif teori dasarnya adalah salah satunya dari seseorang bernama Piaget. Piaget percaya bahwa learning itu atau pembelajaran itu tidak hanya siswa itu dia menerima informasi nggih, selesai, tidak. Tetapi learning itu adalah satu proses menerima informasi dan mengolah, di mana menerima informasinya tidak melulu hanya dari guru, tetapi dari banyak sumber. Misalnya dalam hal si Asri ini, ya dalam hal punyanya Asri ini, penelitiannya
tentang penguasaan kosakata bahasa Inggris akuntansi. Dari manakah siswa itu mendapatkan pengetahuan mengenai kosakata bahasa Inggris akuntansi? Dari informasi. Kalau menurut cognitive learning theory. Dari informasi. Informasinya dari siapa? Dari guru bisa, dari website bisa, dari baca bisa. Kemudian kalau menurut cognitive learning theory itu diolah sama siswanya, ya diolah informasi-informasi itu. Informasinya apa toh Bu? Ya informasi mengenai kosakata bahasa Inggris akuntansi. Misalnya inventory adalah persediaan. Persediaan adalah ini. Jadi dia sudah tahu, oh gitu. Apa masa cuma inventory saja persediaan itu dalam bahasa Inggris. Dia browsing di internet persediaan dalam bahasa Inggris. Oh ada lagi stok. Ternyata punya stok. Bu ternyata ada lagi stok. Oh ya ternyata ada lagi stok. Jadi dia olah. Dia olah di dalam kepalanya bahwa persediaan itu bahasa Inggrisnya adalah inventory and stock. Jadi ada dua, dia sudah punya itu. Hasil dari dia mengolah informasi, dia menguasai kosakata persediaan yaitu inventory and stock. Sampai di sini bisa paham? Halo? Bisa Bisa, dipahami? Ibu. Oke, thank you. Oke, alhamdulillah satu paham. Yang lain bagaimana? Mohon maaf, Ibu, saya izin Oke, bertanya. monggo silakan Atika. Jadi kesimpulannya untuk teori ini, Mm, apakah memang harus mm, selalu ada di topik tentang pembelajaran? Nah, kalau misalkan mm, topiknya itu bukan tentang pembelajaran mm. itu ada teorinya atau Oke, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar, saya buka jendela dulu ya, panas. Habis buka jendela terus watuk-watuk dingin tutup lagi. Wong tua, wong tua. Saya tak lahing. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Atika. Jadi, untuk setiap penelitian, saya ulangi ya, untuk setiap penelitian itu harus ada teorinya. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Mengapa harus ada teorinya? Entah itu penelitian di bidang pendidikan, pembelajaran, ataukah ekonomi, ataukah psikologi, ataukah kedokteran, atau apapun, itu harus ada teorinya. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Karena teori tadi adalah satu pernyataan yang dihasilkan oleh seseorang melalui proses yang luar biasa. Ya, yang luar biasa untuk bisa menampilkan satu pernyataan yang sudah diakui kebenarannya oleh para komunitas ilmuwan di bidang tersebut. Ya, tentu saya garis bawahi kebenarannya tidak mutlak. Kebenarannya tidak mutlak. Teori itu masih terus bisa diuji, masih bisa disalahkan, masih bisa direvisi, itu teori. Ya, satu itu. Yang kedua, ini yang disebut dengan rigorness of research atau kekuatan sebuah penelitian. Kalau tidak ada teorinya, maka tidak bisa menjelaskan apa? Jadi teori ini berguna, sorry ya, yang kedua, teori ini yang berguna untuk menjelaskan mengapa ada fenomena ini. Mengapa ada fenomena seorang direktur itu ngemplang duit perusahaan. Banyak ya, banyak sekali tuh direktur itu ngemplang duit perusahaan itu banyak sekali. Search ada di internet, ada banyak sekali itu direktur-direktur BUMN yang sudah masuk bui itu kan banyak sekali. Teorinya apa yang bisa menjelaskan seorang direktur kok sampai bisa dia masuk penjara karena korupsi? Itu teorinya apa? Teorinya adalah teori agensi tadi yang saya ceritakan. Karena dia ingin memaksimalkan kepentingannya, dia pengen gajinya itu setinggi-tingginya, setinggi banget, padahal nggak mungkin karena ada kepentingan yang lain, yaitu kepentingan pemilik. Pemilik pengennya, loh, profitnya sebanyak-banyaknya gua aku no, kok penak men, kan gitu.
Sehingga ini bertentangan. Nah, kalau bertentangan colong wae. Nah, itu teori agensi menjelaskan fenomena seorang direktur yang ngemplang. Satu, ada fenomena yang bisa dijelaskan oleh teori. Ya. Ada fenomena yang bisa dijelaskan teori. Kedua, teori ini bisa memunculkan variabel-variabel dalam penelitian. Ya, teori ini bisa memunculkan dasar munculnya variabel-variabel adalah teori. Salah satu dasarnya, salah satu dasarnya. Ya. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu teori dalam sebuah penelitian. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak akan liar. Ini pakai apa ini? Kalau dijelaskan fenomenanya pakai teori agensi, kemudian variabelnya kok muncul di teori stakeholder misalnya. Ini gimana? Maksudnya bagaimana? Kok tidak dijelaskan? Apakah bisa? Bisa banget. Gabungan antar dua teori, 10 teori bahkan dalam satu penelitian bisa banget. Yang ini digunakan untuk menjelaskan fenomena, kemudian dihubungkan dengan ini, fenomenanya lain lagi. Ada permasalahan ini, kemudian tujuannya ini, kemudian variabelnya sehingga adalah ini. Sehingga digabungkan di banyak penelitian bisa. Jadi jawaban saya, Atika, adalah penelitian perlu ada teori. Bahkan ada yang mengatakan satu keharusan penelitian itu ada teorinya. Ya, jadi penelitian itu bisa satu menguji teori, ya, membuktikan atau men-challenge. Menguji itu men-challenge ya, satu membuktikan, dua menguji. Membuktikan atau menguji. Kebanyakan dari teori kita adalah membuktikan. Ternyata benar bahwa dari penelitiannya Asri tadi benar bahwa menurut teori kognitif adalah seperti ini, sehingga penguasaan kosakata bahasa Inggris ini perlu dikuasai oleh siswa, sangat penting sehingga siswa bisa hasilnya meningkat, hasil belajarnya meningkat karena bisa menguasai kosakata bahasa Inggris dengan baik. Nah, kesimpulannya didukung oleh teori kognitif. Itu satu menguji, dua membuktikan. Jadi terbukti bahwa teori kognitif itu mengunderpin research ini dengan sangat baik. Itu. Yang kedua adalah menguji. Menguji itu ada satu gagasan, teori ini mengatakan demikian. Tapi yang terjadi setelah penelitian ini usai, ya, kok beda? Yang bisa dijelaskan oleh bla 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 bla, berarti teori ini tuh salah, kurang ini. Jadi ada revisi. Nah, ini terjadi pada salah satu teori yang disebut dengan teori, sebentar saya lupa teorinya apa ya. Waduh, saya lupa. Theory of planned behavior. Nah, theory of planned behavior atau teori perilaku terencana. Perilaku terencana atau theory of planned behavior. Di theory of planned behavior itu merupakan revisi dari teori sebelumnya. Bisa terjadi seperti itu. Jadi yang teori sebelumnya nggak dipakai, tetap dipakai untuk menjelaskan fenomena yang cocok. Begitu. Itu cerita mengenai teori bahwa sebuah penelitian harus ada teorinya. Sampai di sini bisa dipahami? Monggo. Mohon maaf. Siapa ini? Ya, silakan. Untuk jurnal yang topiknya pembelajaran itu kan teorinya sudah jelas tertulis ya Bu. Nah, untuk topik yang lain itu tuh belum tertulis Bu. Jadi saya bingung untuk menentukan teori jurnal tersebut Bu. Oke. Kalau di kalau di jurnal itu tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai teori apa yang digunakan dalam penelitian itu, ya tidak usah dipaksakan. Berarti kita tidak tahu kan jurnal itu adalah petilan kecil sekali dari penelitian. Penelitian Anda ada di mana? Ada di skripsi, ada di tesis, ada di disertasi, yang bisa sampai 400 halaman. Segini bisa buat bubuk
Itu ya, bisa buat bantal segini, 400 halaman. Nah, jurnal itu paling cuma segini, nggak ada. Ya, 20 halaman ini. 20 halaman sidik banget. Bayangkan dari 400 halaman harus dicet menjadi hanya 20 halaman saja. Nah, kadang-kadang ada informasi yang tidak masuk, termasuk teori tadi. Ada yang tidak dimasukkan. Ada yang punyanya Adinda tadi dimasukkannya ada di abstrak, tetapi tidak dimasukkan di body. Di bodinya tidak menjelaskan mengapa pakai teori ini bunyinya bagaimana, kenapa apa namanya kecocokannya ada di mana dan seterusnya itu tidak disertakan di situ. Ya nggak apa-apa kalau memang jurnalnya membolehkan, reviewernya membolehkan, kok bisa lolos ya reviewernya meloloskan ya tidak apa-apa. Begitu Alicia. Oh, baik. Berarti kalau tidak Oke, tertulis, jadi tidak usah ditulis ya, Bu, untuk tidak teorinya. usah ditulis, tidak usah ditulis. Baik, terima kasih banyak, Bu Oke, Elvi. terima kasih. Yang lain silahkan. Aduh, aduh, aduh. Jendelanya saya buka, sekarang ada tawon das masuk. Eneng-eneng baik. Yuk, silakan yang lain, monggo. Bisa kita lanjutkan? Sudah paham? Sudah bisa diterima tadi penjelasan mengenai kognitif teori, aplikasinya ada di skripsinya Mbak Asri tadi, kemudian apa pentingnya teori dalam penelitian, kemudian kalau di jurnal itu tidak ada teorinya ya sudah di literatur review tidak usah dikasih teorinya apa. Kalau tidak ada informasinya ya nggak usah. Oke, oke. Bisa kita teruskan? Oke, kita teruskannya yang mana ini? Saya serahkan ke Anda. Mau meneruskan ke teori atau teruskan ke literatur review dulu, nanti teorinya nanti kalau kita sudah di bagian teori. Gimana? Nah, saya kasih waktu 2 menit berpikir. Nanti saja ya teorinya ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan satu satu slide yang menjelaskan bagaimana bisa mengkonstruk atau memilih teori apa yang bisa Anda gunakan di dalam skripsi Anda ya. Jadi nanti kita cari teori itu berdasarkan apa yang sudah Anda kerjakan. Ada di sini ada masalah, gitu ya, ada masalah. Kemudian ada bagaimana menetapkan teorinya, observasi apa dan seterusnya, gitu ya. Dari situ Anda bisa nanti merangkai satu kalimat terakhir. Sorry. Nah, terakhir Anda akan bisa merangkai seperti ini. Teori konstruktivis pertama kali dikemukakan oleh bla bla bla, dikembangkan oleh A, C, dan seterusnya. Dalam pandangan Piaget menyatakan bla bla bla. Konstruktivisme bla 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 bla. Dengan demikian, dalam pandangan teori konstruksi PBL adalah model pembelajaran yang tepat untuk membentuk atau mengkonstruksi pengetahuan siswa. Jadi sudah mengerucut, paling tidak Anda nanti sudah punya kata-kata yang mirip seperti ini yang bisa mengunderpin, bisa mendasari penelitian Anda secara kuat. Gitu ya, ini nanti saja ya karena kita belum di bagian teori. Oke? Oke, kita istirahat 5 menit.
Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan Anda masih semangat, mudah-mudahan tidak ngelokro. Ya, saya benar-benar ingin hasil dari mata kuliah ini setelah Anda selesai, saya ingin sekali Anda sudah fix proposalnya ya, sehingga Anda sudah begitu Anda masuk ke PPLP atau PPL, Anda bisa menemukan masalah yang serupa dari apa namanya di proposal Anda sehingga Anda bisa meneruskan jadi sebuah penelitian utuh, Anda cepat lulus, semester 8 langsung lulus atau 7 lulus lah ya setelah selesai gitu ya, siapa tahu ya. Oke, maksud saya adalah seperti itu. Jadi saya mohon maaf apabila mungkin penjelasan saya kurang bisa Anda terima, mungkin terlalu cepat atau bahasa saya terlalu tidak bisa Anda pahami, segera Anda bilang ya, karena saya tidak tahu kalau Anda tidak bilang, ternyata Anda tidak paham, saya tidak tahu ya. Sehingga kalau ada pertanyaan apapun, monggo silakan ya, silakan ditanyakan karena ini mata kuliah yang menurut saya sangat asik dan juga sangat serius tapi sekaligus asik ya, sehingga saya ingin membawakannya secara tidak terlalu ngekeng gitu, tidak terlalu serius sehingga Anda nggak kerasa kalau kita sebenarnya sedang membahas sesuatu yang sangat serius gitu ya. Oke, kita teruskan. Baik, tadi sudah Alicia, sekarang siapa tadi ya yang kedua? Saya Ibu. Oh ya, Adinda, silakan Adinda. Literatur metrik ya, saya cuma pengen lihat literatur metriknya dulu untuk menentukan apakah semua sudah sesuai. Oke, tidak usah dibaca, Dinda, saya baca sendiri. Buka, besarkan. Oke, melakukan kombinasi namanya. Apa ini? Oke, behaviorism bukan behavior system. Yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Nah, ini menarik. Deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Jadi ini namanya literatur review kalau saya tidak salah ya, karena saya belum membaca, tapi saya baru melihat di sini. Ini kayaknya pakai literatur review. Ini salah satu penelitian kualitatif yang saat ini sedang booming. Ya, saat ini sedang booming, sedang seksi banget ini. Efektif dan efisien. Oke, next ke bawah. Dinda. Up. Pembelajaran jaringan. Studi literatur lagi. Komparasi, literatur dengan komparasi. Oke, ke bawah. Menganalisis. Oke. 2000 berapa ini? 2000 berapa ini, Nak? 2022. Oke, baru banget ya. Ayo ke bawah. 2022 juga. Sama adanya proses kegiatan. Ini belum ada masalahnya apa, belum jelas ya. Coba nanti dicek lagi yang ketiga. Orang tua masih mengalami pelajaran. Oke, sip. Nah, ini ya untuk semuanya salah satu kegunaan dari literatur review adalah untuk membantu Anda menulis gitu ya, sehingga Anda boleh menampilkan atau menuliskan apapun yang menurut Anda penting di penelitian yang sedang Anda baca atau artikel yang sedang Anda baca, apapun yang Anda anggap penting. Jadi tidak melulu harus ini, mau Anda tambahkan lagi kolom 2, 3, 4 silahkan ya. Kemudian yang kedua kan ini membantu Anda untuk memahami isi dari keseluruhan artikel. Isi dari keseluruhan artikel. Sehingga Anda meskipun ini seperti cepat-cepat gitu ya, meskipun seperti cepat-cepat tetapi tetap harus apa yang dimasukkan di literatur metrik ini adalah informasi yang benar-benar ada di jurnal yang sedang Anda baca itu. Misalnya, masalahnya adalah orang tua masih mengalami kendala dalam mendampingi anaknya kurang memahami materi karena kurang memahami materi. Nah, ini benar-benar masalah yang ada di artikel tersebut. Bukan Anda tidak boleh menuliskan
ada masalah dalam penelitian Anda cuma mengcopy paste, itulah masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga tidak memberikan informasi apapun. Ya seperti yang di atasnya tadi ya Dinda ya. Nah, ini sudah masalah benar-benar masalah. Kemudian tujuan. Tujuan juga benar-benar harus tujuan. Kemudian metode, kemudian teori, kemudian hasil benar-benar yang ada di artikel itu sehingga ketika Anda membaca ini sudah langsung tahu. Oh, ini ada masalah. Masalahnya ada, kendalanya ada di orang tua. Nggak bisa dampingi pelajaran anak di rumah karena nggak mudeng. Terus sehingga karena siswa ini nggak mudeng karena nggak bisa diajari sama orang tuanya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendampingi pembelajaran dengan modal blended learning sehingga dapat menjadi salah satu rujukan terkait pola asuh. Nah, berarti tujuan dari penelitian ini adalah menjawab masalahnya. Ya, sudah terlihat ya, ini benar-benar menjawab masalahnya. Ya, menjawab masalahnya. Jadi tujuan dari penelitian adalah menjawab masalahnya. Jadi harus ada konektivitas antara masalah dengan tujuan. Ya. Kemudian ini metode menggabungkan pembelajaran penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan apa Dinda ke bawah? Menggunakan angket sebagai instrumen penelitian. Jadi angketnya ini bukan kuantitatifnya Dinda. Ini masih kurang. Ya. Jadi kuantitatif itu berdasarkan perhitungan statistik. Itu kuantitatif. Statistiknya bukan yang statistik deskriptif. Nah, apa itu statistik deskriptif? Nah, nanti itu sudah Anda pelajari di statistik ya, saya yakin. Yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif di sini itu seperti misalnya pakai regresi, pakai korelasi yang diuji. Di penelitian ini pakai instrumen. Instrumen ini baru alat, pakai angket. Angket ini baru instrumen, baru alat. Alat mencari data. Dari data ini kemudian dikuantifikasikan, dikasih nomor, dikasih angka. Ya itu 1, tidak itu 2, atau ya itu 0, 1, tidak itu 0, ada kuantifikasinya. Sehingga nanti, atau setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Apakah artinya 5 itu lebih banyak daripada 4? Tidak. Ini hanya mengkuantifikasi agar mudah untuk diolah. Nah, setelah diolah nanti ketemu, oh ternyata ini blended learning ini tidak ada hubungannya sama apa ini? Variabelnya naik-naik. Tren pola asuh pendampingan pada masa pandemi. Kok bukan blended learning? Oke, nanti dicek lagi ya Dinda, dicek lagi. Nah, ini kebanyakan seperti ini ya. Ada banyak kekurang pasan, tidak pas. Jadi ini sepertinya sih kalau saya lihat dari judul, dari masalah, dari tujuan, itu sepertinya ini kualitatif. Tapi kok ini ngomongnya kuantitatif, nah ini kuantitatif deskriptif ternyata ya. Deskriptif itu berarti cuman menjelaskan apa ya? Ya min, median sama satunya apa? Min, median, satunya apa? Modus. Nah, satunya apa? Saya lupa. Min, median, modus. Itu. Biasanya cuma menjelaskan itu. Jadi kalau itu belum statistik, belum penelitian kuantitatif. Itu sebuah pandangan. Tapi mungkin ada satu pandangan lagi yang itu sudah kuantitatif, ya wis rapopo. Gitu ya, nanti dicek lagi Dinda. Untuk semuanya juga demikian. Benar-benar dilihat ini kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif pakai apa, kalau kuantitatif pakai apa. Pakai apa itu maksudnya seperti apa, Bu? Diuji menggunakan apa? Alat ujinya apa? Apakah regresi, korelasi, dan seterusnya. Oke. Kemudian hasil penelitiannya seperti apa? Nah, dari situ Anda mendapatkan pandangan utuh artikel ini isinya apa. Baik, next.
Boleh dimatikan, di stop share, Dinda silahkan. Kedua, ya, kedua, oke, salah. Dinda share lagi. Sorry. Kepean saya tadi hilang soalnya. Kita di masalah. Ke bawah ada masalah apa lagi? Tadi sudah tahu satu masalah, ke bawah ada masalah apa lagi? Orang tua cenderung emosional. Iya, terus ke bawah. Terus ke bawah. Penelitian yang lain. Membuat berbagai degan. Terus, ini belum masalah. Terletak pada persoalan pemerataan pendidikan. Oke, ini masalah. Ke bawah. Ditambah kondisi. Oke, satu tadi orang tua. Ini masalah pemerataan pendidikan. Ke bawah. Hop. Telat menggunakan. Enggak, ini belum masalah. Yuk, ke bawah. Tuntut untuk menekankan aspek belum, ini belum masalah. Oke, stop share, Dinda. Makasih. Next. Saya mau, makasih ya, Dinda. Sopo ya. Nah. Citra itu yang inguk-inguk. Citra, literatur metrik. Ya, Ibu. Boleh sambil makan ya. Berempat, bertiga, Deng. Citra, Dinda, Anissa. Yang lain kan tidur. Kalian tuh yang nggak buka gitu tidur ya? Ponakan saya tuh kalau Enggak, Bu, nggak pakai jilbab. oh gitu, sambil tiduran pasti. Nah, Anugrah langsung buka, tutup lagi, tidur lagi Anugrah. Ayo Citra. Anugrah ini satu-satunya cowok di kelas ini ya? Iya, Bu. Sakit banget sih. Ya Allah, main sendiri no kamu. Oh, ora ono liyane. Mana ini Citra? Citra belum terlihat loh, Nak. Itu Bu Citra masih laptopnya belum respon, Bu. Masih Oh, loading. ya wes. Kalau gitu Anissa aja, kasihan. Nanti nek dia malah Anissa Eka. Boleh stop share, Citra? Halo. Bentar ya, Mama ngajar dulu ya. Silakan Anissa. Oke, tugas guru ke bawah. Oke, ada terhambatnya pengelolaan kelas ya. Waktu istirahat. Oke, pengelolaan kelas yang terhambat ke bawah. Proses pembelajaran. Kurangnya kemampuan siswa karena pembelajarannya daring. Oke, ke bawah. Ada komplain. Oh, ada banyak ini ya. Ada banyak masalah ini. Bagus. Ada banyak masalah. Kesulitan diskusi karena kurangnya pemahaman. Oke, yuk. Bagus. Masalah terus. Pembelajaran daring tidak semuanya guru menggunakan beban budaya belajar ini. Ini apa? Berarti masalahnya apa nih?
Ya, Bu. Perubahan budaya menjadi salah satu kendala. Belum mahir menggunakan teknologi. Oke, guru tidak mahir menggunakan teknologi. Terus siswa sudah terbiasa tatap muka sehingga perlu adaptasi. Oke, bagus. Nah, sekarang langkah selanjutnya. Anda sudah membuat literatur review. Bagus sekali, semuanya bagus. Saya sih baru lihat 3 ya, tapi saya insya Allah percaya bahwa Anda semua sudah melakukan dan insya Allah sudah sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, mudah-mudahan. Langkah selanjutnya adalah Anda lihat di kolom masalah. Kalau Anda tidak jelas, itu baca lagi artikel Anda, kemudian dicek lagi masalahnya apa. Ditulis ulang masalahnya di situ di literatur metrik Anda. Oke. Kemudian lihat benar-benar nomor satu, lihat benar-benar masalahnya. Dah dicermati. Setelah itu yang kedua, Anda pernah atau tidak menemui masalah seperti itu? Anda pernah tidak menemui masalah seperti itu? Kalau pernah kasih tanda, yang mana yang pernah Anda temui? Jadi antara 10, kan Anda punya 10 artikel kan ini? Anda punya 10 artikel. Yang topiknya sudah Anda pilih sendiri. Ya, Anissa tadi memilih manajemen kelas kan? Anissa memilih manajemen kelas. Adinda memilih blended learning. Alicia memilih perkembangan software, perkembangan teknologi. Jadi Anda sudah pilih sendiri, kan? Anda sudah pilih, artinya ini sudah relevan. Masalahnya juga sudah relevan. Oke. Sekarang nomor 2, saya ulangi nomor 2. Anda lihat di antara ke-10 artikel yang topiknya sudah sesuai dengan minat Anda, yang sudah Anda senangi itu, ada tidak yang pernah Anda temui? Sudah? Kalau sudah, kasih tanda. Dah itu tok. Kasih tanda. Kedua itu ya. Kalau misalnya Anda belum pernah menemui masalah seperti itu, dalam 1 minggu ini cari masalah yang seperti itu. Nah, cari masalah kan gampang toh. Ngajak belut cari masalah. Oke. Nah, gimana caranya cari masalah, Bu? Wong saya diem aja di rumah, nggak boleh kemana-mana kok. Tanya, punya WA toh, punya handphone toh, tanya sama mbak-mbak yang sekarang lagi PLP. Mbak, ono kaya ngene iki nang sekolahmu. Ya mbuh deh, aku lagi ngeluh iki. Ya tanya yang lain lagi. Yang pernah dulu, yang sudah skripsi. Yang sudah skripsi, sudah PLP. Mbak, boleh tanya. Dulu di PLP pernah menemukan seperti ini enggak? Dah, itu di-copy, di-paste ke mbak-mbak yang sudah pernah PLP itu. Dah, bikin mereka pusing. Kalau nggak mau jawab, awas tak kandake Bu Elvi gitu ya. Saya nanti nggak mau nguji dia kalau saya disuruh nguji. Oke, gitu ya. Dah. Dah. Dah ya. Dah sudah 2 ya, langkah 2 ya. Paham ya? 1, dibaca. Saya ulangi. Dibaca masalah, kolom masalah. 2, ada tidak masalah yang pernah ditemui, dikasih tanda. Kalau tidak ada, cari. Ketiga, cari masalah. Ya. Kalau tetap tidak ada, ya sudah. Ya sudah, cari dulu masalah yang menurut Anda, bukan cari. Tandai di antara 10 masalah yang Anda temui di artikel-artikel ini, mana yang masalah paling umum. Nah, ini pasti nih, kayaknya di setiap sekolah nih kayak gini nih. Kayaknya di mana-mana kayaknya seperti ini nih, di semua kampus kayaknya seperti ini nih. Nah, tandai yang umum-umum itu. Sudah. Setelah itu yang keempat, oke. Oke. Anda bikin 1 kolom lagi atau 1 tabel lagi, namanya matrik fenomena. Ya, matrik fenomena. Yang tadi Anda kasih tanda, itu Anda jadikan 1.
yang tadi Anda kasih tanda, pernah nih saya menemui ini pernah. Nomor 1, penelitian nomor 1 ini saya pernah menemui masalah kayak gini. Penelitian nomor 3 saya pernah menemui masalah seperti ini. Atau tadi yang hasil dari bertanya tadi sudah ketemu, oh di SMK ini ada masalah seperti ini, di SMP ini ada masalah seperti ini, di kampus ini ada masalah seperti ini. Ya, ada matrik fenomena. Setelah itu di matrik fenomena tadi, ya, di matrik fenomena tadi kan sudah ada masalahnya berarti ya, sudah ada masalah, Anda sudah punya masalah nih. Kolom kedua adalah ya, kolom kedua adalah Anda cari di antara. Jadi ini dibalik kerjanya balik. Anda cari di antara 10 yang sudah Anda baca, yang paling cocok yang mana? Ya jelaskan tadi nomor 1 sama nomor 3, Bu. Ya, berarti kalau yang tadi Anda temui masalahnya sama, itu nomor 1, nomor 3, berarti yang cocok nomor 1, nomor 3. Nah, di situ lihat riset apa yang dia lakukan, tujuannya apa, kemudian dia pakai metode penelitian apa, sudah itu Prof. Ya, itu nanti akan bisa kita bikin untuk menjadi latar belakang kalau Anda sudah punya kalau Anda sudah punya hal-hal tersebut. Oke, minggu depan kita sudah mulai menulis latar belakang. Anda harus connect internet. Ya, Anda harus connect internet, kita membuat latar belakang. Sehingga Anda benar-benar harus melihat masalah. Anda harus mencari masalah. Oke, kalau bisa yang sudah pernah Anda temui ataupun yang Anda cari benar-benar ketemu itu. Kenapa? Karena ini kita pengennya benar-benar jadi penelitian Anda, jadi skripsi Anda. Sehingga kalau Anda benar-benar sudah pernah menemukan masalah ini, nanti penelitiannya tinggal di tempat di mana Anda pernah menemukan masalah tersebut atau Anda ketika bertanya ke mbak-mbak tadi, ke mas-mas tadi, oh ada dek di sini. Ah, Anda sudah tahu, berarti nanti saya penelitiannya di sana. Begitu. Bisa diterima? Anissa, boleh stop share? Bisa diterima semuanya? Bisa, Ibu. Ya, oke. Terima kasih ya. Semuanya atas kerja kerasnya. Nanti insya Allah minggu depan kita ketemu, kita sudah bisa membuat latar belakang. Oke. Terima kasih semuanya. Enggak ya, Nisa? Silakan. Silakan. Kalau semisal kita konsultasi pribadi sama Ibu di luar jam pelajaran bisa nggak ya, Bu? Bisa sih, tapi bareng-bareng aja. Kan biar yang lain juga tahu. Oh, ini ada masalah ini sama nih kayaknya. Ada yang orang Gimana, Bu? ada yang orang tuh nggak ngerti, aku punya masalah apa atau sebenarnya aku kok nggak bisa maju-maju kayak gitu. Terus ketika Anissa tanya, oh iya aku punya masalah ini gitu. Jadi nanti biar bisa bantu yang lain, tanya saja di grup. Bisa? Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, makasih. Nggak apa-apa ya, nggak usah malu. Kita kan sama-sama lagi belajar. Ya, biar semuanya juga bisa saling belajar. Gitu ya. Oke. Oh ya, satu lagi, bagi saya pribadi, skripsi itu atau penelitian di tingkat Anda itu masih latihan menulis. Jadi, saya pribadi semuanya boleh ditulis. Ya, semuanya boleh ditulis, tapi kita tetap ikut aturan fakultas ya, yang pedagogi itu pastikan ke Bu Mariati. Boleh atau tidak untuk menulis di luar topik pedagogi. Ya, jadi boleh ditulis apapun dan pokoknya ini seneng-seneng lah. Jangan sampai Anda itu stres. Ini anggap sesuatu yang mengasihkan gitu ya. Masih kopo bubu koyo ngene angele. Ya maaf. Gitu ya, ini coba motivasi maksudnya. Oke, kita akhiri. Terima kasih semuanya atas atensi.
Nggih, silakan Antonia. Jadi gini Bu, mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari teman-teman juga. Silakan, Kalau good. untuk mata kuliah sempro ini tuh hanya semacam seperti latihan pembekalan untuk kita gitu atau udah sempro yang beneran gitu? Sudah apa, Nak? Sudah sempro yang beneran gitu loh Bu. Oke, Bukan yang ya. Maksudnya itu gini, Nak. Seharusnya ini ya beneran. Seharusnya ini setelah saya ceritakan ya, setelah mata kuliah ini Anda sudah punya proposal yang bisa diseminarkan, yang sudah bisa di ACC menjadi sebuah penelitian, jadi skripsi. Tapi banyak, maaf ya, ini saya tidak membuka aib, tidak ngomong gibah gitu, tidak ya. Ini gibah syariah ini namanya ini ya. Jadi Anda ini, sorry, banyak dari kakak-kakak tingkat Anda yang tidak memanfaatkan mata kuliah ini dengan maksimal. Ya, tidak memanfaatkan mata kuliah ini dengan maksimal. Sehingga ketika lulus dari mata kuliah ini tuh masih cari. Saya mau nulis apa tuh masih nyari. Latar belakang masih nyari, semua masih nyari. Sehingga itu menjadi, maaf sekali, menjadi molor. Gitu ya, sehingga ya kalau bisa dan harus bisa mata kuliah ini menjadi jalan bagi Anda langkah stepping stone, batu loncatan untuk Anda membuat skripsi yang sebenarnya. Begitu Antonia. baik Ibu, terima kasih. Nggih. Saya tahu ini pasti stressing sekali ya, sangat menekan sekali ya. Maka saya membuat sesuatu yang menurut saya menyenangkan. Menurut saya pakai literatur metrik itu menyenangkan. Ya maaf kalau ternyata Anda nggak seneng ya. Kalau menurut saya sih ini semacam kayak membuat puzzle gitu loh. Jadi Anda tinggal plek gitu. Maksud saya itu seperti itu. Tapi kalau Anda nggak cocok dengan cara kita belajar, ya monggo Anda mau mengusulkan seperti apa, saya ikutlah ya. Yang penting Anda bisa membuat benar-benar proposal yang beneran gitu. Oke, Antonia dan yang lain? Ada yang lain lagi? Silahkan. Bu Elvi, berarti nanti di akhir kita juga sidang seminar proposal gitu, Bu? Iya, maksudnya begitu. Oh, baik. Terima kasih. Iya. Yang lain? Silahkan. Sudah, tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya. Anda kerjakan tadi 3 langkah tadi. 4 langkah tadi. Kemudian nanti kita ketemu lagi. Anda sudah punya frame, sudah punya sudah punya patokan lah ya. Nah, itu bisa kita plek-plek nanti mudah-mudahan untuk menjadi latar belakang dulu. Oke? Nah, kenapa nanti saya minta Anda connect internet? Karena ada beberapa yang harus dicari di internet. Di latar belakang itu nanti harus beberapa dicari di internet. Karena mungkin tidak ada di 10 literatur yang sudah Anda baca. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat, tidak kurang suatu apa, dan tetap semangat dan sukses. Bye. Terima kasih, Pak Elvi.